through 7-8 ball, big head shake for Uriarte. Has that cost him the chance of this Grand Prix victory? Because he's hemorrhaging places late on here. Drama kelas Moto3 kembali menghadirkan cerita panas yang bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang mentalitas bertarung di level tertinggi balap motor junior dunia. Sorotan utama akhir pekan ini tertuju pada dua pembalap Asia yang tampil dengan nasib sangat bertolak belakang, Veda Ega Pratama dan Hakim Danis. Dua rider muda berbakat, namun dengan hasil akhir yang memperlihatkan perbedaan besar dalam cara menghadapi tekanan di lintasan. Balapan ini sebenarnya dimulai dengan kabar buruk bagi Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu harus menerima kenyataan pahit memulai race dari posisi ke-20. Bukan karena kurang cepat, melainkan akibat blunder internal tim Honda yang terlambat mengatur manajemen waktu saat sesi kualifikasi. Keterlambatan keluar pit lane membuat Veda gagal mendapatkan flying lap ideal. Akibatnya, ia terlempar ke barisan paling belakang grid. Di Moto3, start dari P20 bukan sekadar kerugian kecil. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Pembalap di posisi belakang harus menghadapi risiko terjebak crash massal di tikungan pertama, kehilangan ritme, hingga kesulitan menembus rombongan besar yang sangat rapat. Banyak rider muda biasanya langsung kehilangan kepercayaan diri ketika menghadapi situasi seperti ini. Namun yang dilakukan Veda justru menjadi sebuah masterclass tentang ketenangan dan kecerdasan balap. Veda mampu melibas 12 pembalap hingga akhirnya menempati posisi 8 dengan hanya mengandalkan teknik late braking. Motor Honda yang digunakannya memang secara statistik kalah top speed dibanding KTM di trek lurus. Namun Veda berhasil menutupi kelemahan tersebut lewat teknik pengereman yang sangat presisi. Ia menusuk di area apex dengan sangat bersih, tanpa manuver liar yang bisa menghabiskan ban terlalu cepat. Dan di saat Veda tampil luar biasa dari belakang, cerita berbeda justru datang dari Hakim Danis. Pembalap yang selama ini sering disebut sebagai rival terdekat Veda, sebenarnya memulai balapan dengan situasi jauh lebih ideal. Danis start dari posisi menguntungkan, memiliki paket more KTM yang sangat kompetitif, dan bahkan sempat memimpin balapan di posisi pertama pada lap keempat. Momen itu seharusnya menjadi titik krusial baginya untuk mengendalikan ritme race. Dengan keunggulan motor KTM yang dikenal kuat dalam akselerasi keluar tikungan dan stabil saat pengereman keras, Danis sebenarnya punya modal besar untuk bertahan di grup podium. Ditambah lagi, timnya memiliki data setup yang sangat matang untuk sirkuit ini. Namun justru disinilah kelemahan Danis mulai terlihat. Alih-alih bermain sabar dan mengatur slipstream dengan cerdas di trek lurus, Danis terlihat terlalu emosional dalam menghadapi tekanan. Ia gagal memutus aliran angin pembalap di belakangnya dan terlalu sering membuka celah saat duel posisi. Akibatnya, ia menjadi sasaran empuk di ujung trek lurus. Hanya dalam hitungan lap setelah memimpin race, posisi Danis mulai merosot drastis. Dari P1, ia perlahan terlempar keluar dari zona podium, hingga akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-7. Ironisnya, Danis hanya finish satu posisi di depan Veda yang memulai balapan dari P20. Perbandingan ini langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock Moto3. Banyak pengamat menilai bahwa hasil tersebut menunjukkan perbedaan kualitas mental di bawah tekanan. Danis memiliki paket motor lebih kompetitif dan posisi start lebih baik, namun gagal menjaga ketenangan ketika memimpin. Sementara Veda, yang justru dirugikan kesalahan tim, mampu membalikkan keadaan lewat pure skill dan kematangan balap. Hal ini memunculkan satu pertanyaan besar di kalangan pengamat. Apa yang akan terjadi jika Veda mendapatkan motor dan tim papan atas seperti CF Moto atau Aspar Racing Team? Banyak yang percaya gaya balap Veda sangat cocok untuk bertarung di barisan depan sejak awal. Selama ini, ia terlalu sering harus membuang energi melakukan comeback dari belakang. Padahal kemampuan membaca racing line, efisiensi overtake, serta konsistensi race pace miliknya menunjukkan kualitas pembalap elite. Jika Veda start dari front row dengan motor kompetitif, ia tidak perlu menguras ban dan tenaga untuk melewati belasan rider. Ia bisa menyimpan grip ban untuk menyerang di 3 lap terakhir dan bertarung langsung memperebutkan podium tinggi. Karakter tenang namun mematikan saat duel 1 lawan 1 membuat Veda mulai dipandang sebagai calon penguasa grid depan Moto3 di masa depan. Dan balapan kali ini menjadi bukti paling nyata. Ketika tim melakukan blunder, ketika situasi terasa mustahil, dan ketika tekanan datang dari segala arah, pembalap bermental juaralah yang mampu mengubah kekacauan menjadi pembuktian.
Veda mampu melibas 12 pembalap hingga akhirnya menempati posisi 8 dengan hanya mengandalkan teknik late braking. Motor Honda yang digunakannya memang secara statistik kalah top speed dibanding KTM di trek lurus. Namun Veda berhasil menutupi kelemahan tersebut lewat teknik pengereman yang sangat presisi. Ia menusuk di area apex dengan sangat bersih, tanpa manuver liar yang bisa menghabiskan ban terlalu cepat. Dan di saat Veda tampil luar biasa dari belakang, cerita berbeda justru datang dari Hakim Danis. Pembalap yang selama ini sering disebut sebagai rival terdekat Veda sebenarnya memulai balapan dengan situasi jauh lebih ideal. Danis start dari posisi menguntungkan, memiliki paket more KTM yang sangat kompetitif, dan bahkan sempat memimpin balapan di posisi pertama pada lap keempat. Momen itu seharusnya menjadi titik krusial baginya untuk mengendalikan ritme race. Dengan keunggulan motor KTM yang dikenal kuat dalam akselerasi keluar tikungan dan stabil saat pengereman keras, Danis sebenarnya punya modal besar untuk bertahan di grup podium. Ditambah lagi, timnya memiliki data setup yang sangat matang untuk sirkuit ini. Namun justru disinilah kelemahan Danis mulai terlihat. Alih-alih bermain sabar dan mengatur slipstream dengan cerdas di trek lurus, Danis terlihat terlalu emosional dalam menghadapi tekanan. Ia gagal memutus aliran angin pembalap di belakangnya dan terlalu sering membuka celah saat duel posisi. Akibatnya, ia menjadi sasaran empuk di ujung trek lurus. Hanya dalam hitungan lap setelah memimpin race, posisi Danis mulai merosot drastis. Dari P1, ia perlahan terlempar keluar dari zona podium, hingga akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-7. Ironisnya, Danis hanya finish satu posisi di depan Veda yang memulai balapan dari P20. Perbandingan ini langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock Moto3. Banyak pengamat menilai bahwa hasil tersebut menunjukkan perbedaan kualitas mental di bawah tekanan. Danis memiliki paket motor lebih kompetitif dan posisi start lebih baik, namun gagal menjaga ketenangan ketika memimpin. Sementara Veda, yang justru dirugikan kesalahan tim, mampu membalikkan keadaan lewat pure skill dan kematangan balap. Hal ini memunculkan satu pertanyaan besar di kalangan pengamat. Apa yang akan terjadi jika Veda mendapatkan motor dan tim papan atas seperti CF Moto atau Aspar Racing Team? Banyak yang percaya gaya balap Veda sangat cocok untuk bertarung di barisan depan sejak awal. Selama ini, ia terlalu sering harus membuang energi melakukan comeback dari belakang. Padahal kemampuan membaca racing line, efisiensi overtake, serta konsistensi race pace miliknya menunjukkan kualitas pembalap elit. Jika Veda start dari front row dengan motor kompetitif, ia tidak perlu menguras ban dan tenaga untuk melewati belasan rider. Ia bisa menyimpan grip ban untuk menyerang di 3 lap terakhir dan bertarung langsung memperebutkan podium tinggi. Karakter tenang namun mematikan saat duel 1 lawan 1 membuat Veda mulai dipandang sebagai calon penguasa grid depan Moto3 di masa depan. Dan balapan kali ini menjadi bukti paling nyata. Ketika tim melakukan blunder, ketika situasi terasa mustahil, dan ketika tekanan datang dari segala arah, pembalap bermental juaralah yang mampu mengubah kekacauan menjadi pembuktian.